Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Nurtiasari, guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 pada Universitas Pasundan Bandung dengan NIM 235071110. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta ujian 2024-220485 dan dengan nomor peserta 2015-0301-2268 pada materi NKRI sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia Malaysia kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh Ketua Kelas, Adil. Perhatian, siap. Belum belajar, mari kita membacakan doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Erwin masih nggak semangat. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ariel? Tidak ada. Dea? Hadir. Dira? Hadir. Dina? Hadir. Erin? Erwin? Farhan? Sakit. Ferdi? Tidak ada. Oke, yang tidak hadir adalah Ariel, Farhan, dan Ferdi. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Boleh Karin untuk memimpin? Yang lainnya boleh berdiri terlebih dahulu. Padamu negeri warga kami. Boleh duduk kembali? Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan pembelajaran dan supaya pembelajaran ini terfokus ya, Ibu akan melaksanakan ice breaking. Nah, rules-nya adalah kalau misalnya tepuk 1 ya, berarti tepuk 1 kali dan H. Ya. Kalau tepuk 2, tepuknya 2 kali hu. Ya. Kalau tepuk 3, tepuknya 3 kali ha-hu. Ya. Bisa diingat? Bisa. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Boleh. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2, 3. Belum terfokus ya. Berarti kalau tepuk 2, 3, berarti tepuknya ada 5 dan Oh, jadi digabung? iya, digabung ya. Bisa kita mulai lagi ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ya. Terima kasih ya, berarti kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah,
Ibu akan mereview atau mengulas kembali ya materi pada minggu lalu ya. Materi pada hari ini itu kita masih akan membahas mengenai NKRI, namun subnya itu adalah sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia Malaysia. Ya, kalau minggu lalu itu kan kita secara global itu membahas NKRI ya. Nah, adakah yang masih ingat? Itu boleh Resti. NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan dan fungsi dari NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih Resti atas pemaparan materinya. Nah, jadi pada minggu lalu itu kita masih membahas mengenai NKRI. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas mengenai sengketa, ya sengketa Blok Ambalat. Nah, namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu ya tayangan video yang nanti setelah tayangan video itu selesai, silakan jawab pertanyaan itu sesuai dengan tayangan video tersebut, ya. Welcome to my channel Angga Senayan. Seperti yang kita ketahui, sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan di bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Awal persengketaan. Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak telah sepakat, kecuali Sipadan dan Ligitan diperlakukan sebagai keadaan status quo. Sengketa Sipadan dan Ligitan pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia. Kedua negara melakukan ratifikasi pada 7 November 1969. Tak lama berselang, masih pada tahun 1969, Malaysia membuat peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Putih. Tentunya, hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura, dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian oleh mahkamah. Oke, nah itu ya, itu sepenggal cerita mengenai awal sengketa Blok Ambalat Indonesia dengan Malaysia. Oke, Ibu ingin mengetahui begitu ya sejauh mana pengetahuan kalian setelah mengamati video tersebut ya melalui aplikasi Mentimeter. Silahkan dibuka HP-nya ya dan di Chrome klik Mentimeter ya. Silahkan masukkan untuk kodenya. Silahkan join. Ya. Nah, itu ya. Jadi gambar itu situasinya adalah apa? Situasinya
Situasi yang ada pada gambar ini yaitu menyatakan bahwa perbatasan sengketa Malaysia dan Indonesia. Ya. Di situasi tersebut adalah sengketa ya, sengketa wilayah atau yang menjadi perebutan ya, perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, terima kasih. Artinya kalian sudah sedikit memahami ya mengenai materi ini. Sebelum Ibu menjelaskan dan sebelum ada pretest begitu ya, kalian sudah bisa begitu ya, sudah bisa memahami sedikit mengenai materi blok ambalat ini. Oke, selanjutnya ada, kalau tadi kan itu mentimeter ya, pertanyaan pemantik begitu ya. Sekarang Ibu akan melaksanakan pretest ya, pretest mengenai blok ambalat ini. Oke, untuk memantapkan kembali ya, memantapkan kembali pengetahuan kalian mengenai materi sengketa blok ambalat ini sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut. Oke, sudah ya? Sudah kodenya? Berapa? 46, 86, 16. Oh ya, 46, 86, 8. Silakan join. Sembilan orang lagi. Sudah ya? Oke, sudah. Ini ada 5 teratas ya. Ada Dina, Reres, Salwa, Najwa, dan Salsa. Ya, tepuk tangan ya untuk kita semua. Ya, berarti memang sejauh ini kalian sudah bertambah ya pengetahuannya, wawasannya mengenai materi blok ambalat ini. Oke, lebih jelasnya Ibu akan memaparkan materi begitu ya melalui PowerPoint. Oke, nah baiklah sekarang kita akan memaparkan begitu ya mengenai materi NKRI sengketa batas wilayah Indonesia. Next. Nah, di sini isi dari presentasinya ada 1 capaian pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran, yang ketiga sintak PBL atau langkah-langkah pembelajaran yang akan nanti kita laksanakan, gitu ya. Yang keempat materi dan yang kelima kesimpulan. Capaian pembelajaran boleh dijelaskan oleh Anjani, boleh? Boleh berdiri. Peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antara bangsa dan negara. Baik, terima kasih Anjani. Ya, untuk capaian pembelajarannya ini kalian ya diharapkan mampu memberi solusi ya. Nanti Ibu akan
memberikan tugas begitu ya di dalam LKPD yang ada dalam classroom. Nanti kalian di dalam pembelajaran ini, capaiannya ini diharapkan mampu memberi solusi terkait masalah yang akan nanti kalian analisis ya per kelompok itu, dan mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi bagaimana nih sistem pertahanan negara kita ya dan keamanannya dalam mempertahankan wilayah negara Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini boleh dijelaskan oleh Salsabila. 1. Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi tentang sengketa batas wilayah pengambalan antara Indonesia dan Malaysia. 2. Peserta didik diharapkan pula dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MOU maupun dasar hukum internasional. Terima kasih. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ini peserta didik atau kalian itu mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi nanti kalian tuh harus bisa menganalisis bahwa kasus atau sengketa ini tuh awalnya seperti apa ya, dan bagaimana bentuk penyelesaiannya gitu ya. Bentuk penyelesaiannya apakah secara damai ya atau dalam bentuk kekerasan. Nanti kalian akan menganalisis ya, akan bisa menganalisis setelah nanti Ibu bagikan LKPD-nya begitu ya. Selanjutnya, nah, di sini ada sintak PBL atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini, yaitu pada pembelajaran hari ini mengambil ya pembelajaran atau model pembelajaran problem based learning ya. Jadi nanti kalian akan menganalisis begitu ya, menganalisis kasus per kelompok, lalu nanti kalian akan menampilkan hasil karyanya dalam bentuk presentasi. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Sudah tadi ya, sudah Ibu tayangkan dalam bentuk video. Itu merupakan orientasi dalam artian itu memberikan pemahaman begitu ya, pemahaman sebelum pembelajaran berlangsung. Yang keduanya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti kita akan bentuk begitu ya, bentuk kalian dalam kelompok melalui spin wheel gitu ya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, nanti akan bimbing pelaksanaan kelompoknya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, nanti itu kalian akan menampilkan hasil karyanya dalam bentuk presentasi ya per kelompok ke depan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, nanti Ibu analisis dan ada evaluasi di akhir. Selanjutnya, nah di sini materinya Ambalat adalah blok laut luas yang mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penanaman blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Perilaku kita sebagai warga negara untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah negara. Karena kan kita tidak mungkin ya dalam artian memberikan solusi secara langsung begitu ya terhadap pemerintah gitu, karena tidak mungkin, karena beberapa pejabat pun tidak semua bisa begitu ya, apalagi kita sebagai rakyat. Nah, ini adalah contoh perilaku yang setidaknya ini merupakan dukungan gitu ya, dukungan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah negara ini. 1. Menghormati hukum dan aturan yang berlaku di wilayah perbatasan.
Yang keduanya menjaga kerukunan dan persaudaraan dengan masyarakat perbatasan negara lain. Yang ketiga, serta mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Jadi kita hanya sebatas menjaga kerukunan dan mendukung ya dalam bentuk program pemerintah. Nah, baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok ya ke dalam 5 kelompok, masing-masingnya 5 orang aja ya. Boleh di spin ya, nanti kelompoknya sesuai dengan spin saja. Boleh di spin. Kita mulai. Oke, ini untuk kelompok 1 ya. Anjani, Keiza, Resti, Oke, dan Kitty itu untuk duduknya sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk oleh spin tersebut. Boleh silakan bergabung. Nah, LKPD tersebut itu untuk linknya ada di Classroom. Silakan dibuka Classroomnya. Oke, di sana ada petunjuk penggunaan LKPD, ada tugas diskusi kelompok, itu ada link yang sudah Ibu tentukan ya, dan diklik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu baca untuk petunjuk pengerjaannya dari poin 1 sampai poin 5 ya. Pengerjaannya silakan kumpulkan di lembar jawaban masing-masing. Ya, kalau untuk yang poin solusi berarti kan di sini ya. Oh iya. 3, 4 di sini kan. Nah, gitu aja. 1, 2 di atas di hasil, 3, 4 di sini. Nanti kesimpulannya di akhir. Ya. Sama 5, 6 di ini kesimpulan. Iya, di kesimpulan ya. Nah, untuk poin 1 silahkan itu kalian setelah mengamati video tersebut itu menjelaskan ya. Menjelaskan kronologi begitu ya, kronologi kejadian sengketa dari masing-masing wilayah yang sudah ditentukan ya. Lalu selanjutnya itu solusi atau bagaimana penyelesaian dari sengketa tersebut. Yang selanjutnya itu dukungan kalian yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, silakan untuk memberikan pendapat kembali ya mengenai ini udah kan, ini untuk kronologinya udah kan? Udah. Ya, faktornya yang menyebabkan mereka sengketa apa udah di sini ya. Nah, berarti solusinya lalu nanti ya. Oke, silakan untuk langsung mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemala. Saya di sini sebagai moderator. Kita dari kelompok 2 sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya, perkenalkan nama saya, perkenalkan saya Siti, perkenalkan nama saya Dewi, nama saya Rita. Dari nama kami di sini akan menjelaskan tentang sengketa wilayah Pulau Batik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari pengumuman yang kami lakukan dari gambar di atas sengketa wilayah apa yang terjadi wilayah sebatik karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara bertetangga dengan perbatasan di daratan laut. Bagian masuk ke wilayah Malaysia dan bagian lainnya ke wilayah Indonesia. Dan kemudian itu bagaimana kronologi kejadian terjadinya sengketa. Bermula dari ketidakjelasan markas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sedangkan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Yang ketiga, bagaimana solusi atau penyelesaian dari sengketa. Penyelesaian dari sengketa wilayah sebatik batasan Pulau Sebatik dilakukan dengan rangka penyelesaian melalui negosiasi apapun tentunya dilakukan. Untuk empat, bagaimana bentuk pengembangan masyarakat dan penghubungnya adalah angka Untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya dari hasil diskusi kami, maka bisa disimpulkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia senantiasa menjadi perhatian media massa. Dalam penelitian ini, isu tentang sengketa pembatasan negara sebagaimana yang terjadi pada kasus Sipadan dan Gitan mendapat tempat utama di media masing-masing negara. Itulah sedikit penjelasan tentang sengketa wilayah Pulau Sebatik. Sebelum menutup presentasi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Izin menanggapi. Saya Rizky dari kelompok 1. Apakah Pulau Sebatik berbatasan dengan negara lain, dan jika iya, dengan negara apa? Izin menjawab, ia berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Sekian presentasi dari kami. Semoga materinya dapat diterima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semua ya kelompoknya. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu simpulkan ya bahwa terutama yang terisolir ya dari berbagai dimensi sosial, politik, ekonomi, komunikasi dan sebagainya ini sangat berbeda ya dengan masyarakat di dekat sentrum kekuasaan atau pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai kejadian penangkapan nelayan Indonesia dengan pantauan aparat kelautan yang terlambat dan pendistribusian kebutuhan yang sulit. Jadi sebenarnya kan memang banyak negara yang menginginkan wilayah kita ya karena penghasil minyak bumi ya gitu. Jadi ya Pulau Sipadan, Pulau Ligitan itu sudah diklaim oleh Malaysia karena itu batas wilayah Malaysia walaupun sebenarnya itu berada di Indonesia gitu ya. Begitupun pulau-pulau yang lain gitu, mereka klaim karena mereka pikir itu batas mereka. Jadi batas mereka dan diklaim sepihak oleh mereka, padahal sebenarnya itu berada di batas wilayah antara gitu. Hanya mereka mengklaim karena menginginkan hasil kekayaan kita ya, hasil minyak bumi dan lain-lain bangsa Indonesia gitu, sehingga diklaim lah gitu, walaupun sebenarnya itu adalah berada di perbatasan Indonesia gitu ya. Oke. Untuk presentasi dan kesimpulan sudah Ibu jelaskan. Sekarang akan melaksanakan evaluasi begitu ya. Evaluasi setelah tadi 2 jam pelajaran kita laksanakan begitu ya.
bagaimana pemahaman kalian, apakah bertambah begitu ya mengenai materi ini, menguji pengetahuan kalian mengenai materi ini. Semua sudah selesai ya. Dan kita lihat ya siapa untuk 5 teratas. Oke, 5 teratas ada Resti, Nazwa, Seni, Fitra, dan Suci. Tepuk tangan ya. Ini materi ini. Oke, nah untuk sekarang silahkan buka Google Form-nya. Itu refleksi mengenai pembelajaran kalian hari ini. Ya, untuk linknya sudah Ibu share di grup. Silahkan dibuka dan dijawab soalnya. Oke, sudah semua ya. Oke, silahkan kalau tadi kita merefleksikan melalui Google Form ya, menjawab 5 soal. Silahkan selanjutnya untuk merefleksikan secara langsung perasaan kalian melalui aplikasi Mentimeter. Di depan sudah tertera kodenya ya, join Menti askode 41220105. Oke, nah sudah ya. Nah di depan sudah banyak yang menjawab menyenangkan ya. Oke, lalu ya tidak mengakui hak orang. Nah itu ya salah satu refleksi hari ini ya, sudah disimpulkan ya, tidak mengakui hak orang. Seru ya, menyenangkan. Oke, terima kasih ya untuk refleksi hari ini. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silakan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan? Siap. Sebelum pulang, mari kita membacakan doa, pembacaan dalam hati dimulai. Selesai, berikan